Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perencanaan angkutan dan strategi perencanaan angkutan. Kami kelompok 5 yang beranggotakan saya, Taruna Madya Muhammad Alif Syabana, Taruna Madya Adi Masraka, Taruna Madya Muhammad Fandi, Taruna Madya Bagas Dwi Wicaksono, dan Taruna Madya Ahmad Catur Wiguna. Definisi perencanaan angkutan. Perencanaan angkutan adalah proses yang bertujuan untuk merancang dan memprediksi kebutuhan sistem transportasi di masa depan. Ini mencakup pengembangan infrastruktur transportasi seperti jalan, terminal, dan pelabuhan, serta pengaturan sarana transportasi untuk memastikan sistem yang efisien dan aman serta berkelanjutan. Lalu selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perencanaan angkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan angkutan ada demografi, ekonomi, geografi, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demografi. Perencanaan transportasi sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, kepadatan populasi, dan pola distribusi penduduk di suatu wilayah. Wilayah dengan populasi tinggi memerlukan sistem transportasi yang lebih kompleks untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan. Yang kedua yaitu ekonomi. Tingkat pendapatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan pola konsumsi mempengaruhi kebutuhan transportasi. Wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi memerlukan infrastruktur transportasi yang mendukung distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja. Lalu selanjutnya yaitu geografi. Kondisi geografi seperti topologi, iklim, dan aksesibilitas wilayah menentukan jenis transportasi yang cocok. Wilayah pegunungan mungkin memerlukan jalan yang berkelok, sedangkan daerah pesisir memanfaatkan transportasi laut. Contoh, pembangunan jembatan Suramadu menghubungkan wilayah Madura dengan Surabaya untuk meningkatkan konektivitas. Yang selanjutnya yaitu demografi. Yang selanjutnya yaitu teknologi. Kemajuan teknologi memberikan solusi modern dalam perencanaan transportasi, seperti penggunaan aplikasi navigasi, sistem tiket elektronik, dan kendaraan listrik. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Regulasi pemerintah seperti peraturan zonasi, subsidi transportasi publik, atau kebijakan ramah lingkungan sangat mempengaruhi arah pengembangan sistem transportasi. Selanjutnya yaitu strategi perencanaan angkutan. Strategi perencanaan angkutan yaitu ada 5, yaitu yang pertama analisis kebutuhan transportasi, yang kedua pengembangan infrastruktur, yang ketiga integrasi sistem transportasi, yang keempat penggunaan teknologi canggih, dan yang kelima yaitu kebijakan berkelanjutan. Yang pertama analisis kebutuhan transportasi. Strategi ini melibatkan pengumpulan data tentang pola perjalanan masyarakat, volume lalu lintas, dan permintaan moda transportasi tertentu. Data ini menjadi dasar dalam merancang sistem angkutan yang sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu pengembangan infrastruktur, pembangunan fasilitas fisik seperti jalan raya, jalur kereta api, terminal bis, atau pelabuhan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan barang. Yang ketiga yaitu integrasi sistem transportasi. Selanjutnya, poin ketiga ada integrasi sistem transportasi, yaitu menghubungkan berbagai moda transportasi agar pengguna dapat berpindah moda dengan mudah tanpa hambatan. Selanjutnya ada penggunaan teknologi canggih, yaitu memanfaatkan teknologi modern seperti sistem manajemen lalu lintas berbasis AI, kendaraan otonom, atau sistem pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi transportasi. Selanjutnya ada kebijakan berkelanjutan, mendorong penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan seperti sepeda, kendaraan listrik, atau angkutan umum yang berbasis energi terbarukan. Selanjutnya ada tantangan perencanaan angkutan,
Poin yang pertama ialah kemacetan lalu lintas, yang kedua polusi udara dan suara, yang ketiga keterbatasan anggaran, yang keempat perubahan iklim, yang kelima kebutuhan aksesibilitas yang berbeda, yang keenam integritas antar moda transportasi, yang ketujuh perkembangan teknologi yang pesat. Kemudian ada bagian terakhir yaitu kesimpulan. Faktor-faktor seperti demografi, ekonomi, geografi, teknologi, serta kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar tentunya dalam menentukan kebutuhan serta desain dari sistem angkutan. Kemudian strategi yang efektif harus mencakup analisis kebutuhan pengguna, pengembangan infrastruktur yang sesuai, integrasi moda transportasi, pemanfaatan teknologi canggih, serta kebijakan berkelanjutan untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada salah kata maupun kesalahan bertutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.